Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Mapel IPS kelas 7. Sebelumnya marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dalam pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita amati gambar di bawah ini. Oke, masih semangat? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Materi dinamika kependudukan di Indonesia yang harus kita ketahui ada 3 macam, yaitu faktor dinamika, mobilitas penduduk, dan tenaga kerja. Nah, sekarang apakah penduduk itu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang mengukur penduduk secara kuantitatif disebut demografi. Sekarang muncul pertanyaan di benak kita semua. Mengapa jumlah penduduk di suatu wilayah berubah dari waktu ke waktu? Yuk kita cari jawabannya bersama-sama. Perkembangan jumlah penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh faktor dinamika penduduk yang mencakup 3 hal. 1. Faktor natalitas atau kelahiran. 2. Faktor mortalitas atau kematian. Dan yang ketiga adalah faktor migrasi atau persebaran penduduk. Perkembangan jumlah penduduk yang terjadi, di mana sejak tahun 1930 hingga saat ini merupakan periode yang terjadi ledakan penduduk atau population bomb. Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi karena ditemukannya obat-obatan yang dapat menekan angka kematian, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan komposisi penduduk dari waktu ke waktu, sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Adanya penentuan batas terendah usia perkawinan pertama, yaitu usia 19 tahun untuk perempuan dan usia 21 tahun untuk laki-laki. Yang kedua adalah program keluarga berencana, dan yang ketiga adalah penambahan jumlah sarana dan prasarana pendidikan sehingga menambah usia sekolah. Faktor dinamika kependudukan yang pertama adalah natalitas atau kelahiran. Faktor natalitas atau kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang disebut dengan pronatalitas. Antara lain adalah kawin usia muda, pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki. 3. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. 4. Anak merupakan penentu status sosial. 5. Anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Sedangkan faktor penghambat kematian atau antinatalitas antara lain: 1. Pelaksanaan program keluarga berencana. 2. Penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. 3. Semakin banyak wanita karir. Dan yang keempat, peraturan pemerintah. Faktor yang kedua adalah faktor mortalitas atau kematian. Bahwa faktor penunjang kematian atau promortalitas antara lain:
1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. 3. Keadaan gizi penduduk yang rendah. 4. Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Yang kelima adalah terjadinya peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Di samping penunjang kematian, juga ada faktor penghambat kematian atau anti-mortalitas, yaitu 1. Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan yang memadai. 3. Meningkatnya keadaan gizi penduduk. Yang keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Yang ketiga adalah faktor migrasi atau perpindahan. Ada 2 macam. 1. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial penduduk yang meliputi perpindahan vertikal naik atau turun. Contohnya, seorang yang awalnya menjadi sopir taksi kemudian berhasil menjadi pengusaha taksi. Yang kedua adalah mobilitas horizontal, adalah perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau geografis, yaitu perpindahan penduduk yang melampaui batas wilayah tertentu. Contohnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebut urbanisasi. Sekarang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ada 2 macam. Yang pertama, mobilitas non-permanen. Contohnya adalah komutasi. Apa komutasi? Komutasi adalah bentuk mobilitas penduduk secara olah-alik atau pergi pulang tanpa menginap atau kurang dari 24 jam. Sedangkan orang yang melakukan mobilitas tersebut disebut dengan komuter. Yang kedua adalah mobilitas permanen, adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dan menetap di tempat tujuan. Sekarang mobilitas permanen juga ada 2 macam, yaitu migrasi internasional, adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Contohnya adalah 1. Imigrasi, 2. Emigrasi, 3. Remigrasi atau repatriasi. Sedangkan yang kedua adalah migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Contohnya adalah 1. Urbanisasi, 2. Transmigrasi, baik transmigrasi khusus, spontan, lokal, maupun transmigrasi umum. 3 adalah ruralisasi, dan yang keempat evakuasi. Sekarang materi yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau usia produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Sehingga masalah tenaga kerjaan merupakan hal yang harus menjadikan pemikiran yang sangat serius. Tentunya ketenaga kerjaan ini banyak orang yang masih nganggur, mencari pekerjaan susah, dan juga upah masih rendah. Sehingga tantangan bagi kita, bagi pemerintah, masalah ketenaga kerjaan tentunya menjadikan prioritas. Demikianlah anak-anak, mari kita selalu belajar. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sangat berguna bagi bangsa dan agama. Mari pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.